Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Pak Amin ucapkan selamat ya kepada semua anak-anak kelas 6 yang sekarang sudah naik kelas 6, yang kemarin kelas 5, sekarang sudah naik kelas 6. Alhamdulillah ya. Semoga di kelas 6 ini anak-anak semakin giat belajarnya, semakin jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan solehah. Harus lebih semangat karena sudah kelas 6, tidak boleh malas-malasan lagi ya. Bisa ya anak-anak ya? Baik, alhamdulillahirabbil. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah ini pelajaran yang akan kita terima nanti bisa bermanfaat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran PAI pada bab yang pertama. Silakan anak-anak buka buku Al-Hikmahnya, dibuka halaman 4. Ya, di halaman 4, yaitu tema pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang indahnya saling menghormati yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ya. Jadi kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun yang di dalamnya ada tentang pelajaran indahnya saling menghormati. Baik, pada pelajaran pertama ini kita akan membahas dulu tentang surat Al-Kafirun. Apa itu surat Al-Kafirun dan selain sebagainya akan kita bahas di bab yang pertama. Baik, perhatikan anak-anak, ini surat Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Ya, surat ini tergolong surat Makkiyah. Artinya apa? Artinya surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, namanya Makkiyah. Surat ini menempati urutan surat ke-109 dalam Al-Quran. Al-Quran jumlahnya ada 114 surat. Dan Al-Kafirun ini adalah urutan ke-109. Jumlah ayatnya ada 6 ya. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Paham ya anak-anak ya? Baik, kalau sudah paham, berikutnya kita akan mencoba mempelajari dulu kandungan surat Al-Kafirun ini. Tentang apa sih surat ini sebelum nanti kita baca bersama-sama. Pertama, surat Al-Kafirun ini adalah menceritakan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi dulu itu orang kafir berusaha menghentikan dakwahnya Nabi karena nggak mau agama Islam itu menyebar. Akhirnya berbagai macam cara dilakukan untuk menghentikan dakwahnya Nabi. Sehingga sampai ke cara ini. Cara bagaimana? Yaitu cara akhirnya surat Al-Kafirun turun. Caranya yaitu dengan cara membujuk Nabi Muhammad supaya mau berdamai dengan cara bergantian beribadah. Diajak, "Hai Muhammad, sudah bagaimana kalau kita bertukar saja, kerjasama, daripada kita bermusuhan terus kan nggak enak. Bagaimana kalau dalam setahun ini kamu ikut agama kami, menyembah patung, menyembah berhala. Nanti tahun depan gantian kami yang menyembah Tuhanmu Allah itu. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Nah, kemudian Nabi Muhammad diam sebentar, turunlah malaikat Jibril menyampaikan surat Al-Kafirun itu. Yang intinya tidak boleh orang Islam itu bekerja sama dengan orang yang beragama lain dalam urusan ibadah. Artinya kita nggak boleh ikut-ikutan ibadah orang yang lain agama. Toleransi dalam beragama itu hanya dalam urusan dunia. Tolong menolong dalam hal membangun rumah, tolong menolong dalam hal belajar, tolong menolong dalam hal perdagangan itu boleh. Tapi kalau dalam hal ibadah tidak boleh kita ikut-ikutan agama lain. Harus agama kita Islam, ya ikuti ajaran Islam, nggak boleh kita ikutin ajaran agama yang lain. Paham ya anak-anak ya? Jadi karena ada penolakan dari Nabi Muhammad itulah turunlah surat Al-Kafirun ini menegaskan bahwasanya tidak ada toleransi dalam hal ibadah. Toleransi itu hanya dalam urusan dunia. Maka dari itu anak-anak juga seperti itu. Jangan sampai ikut-ikutan ibadah
orang lain yang berbeda agama. Cukuplah kita menghargai mereka dengan tidak mengganggu ketika mereka beribadah. Jangan ikut-ikutan ibadahnya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, mari kita sekarang bersama mencoba membaca bersama-sama surat Al-Kafirun. Pak Amin mulai ya, diikuti anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Baik anak-anak, telah kita baca bersama Quran Surat Al-Kafirun beserta artinya. Berikutnya anak-anak, dalam membaca Surat Al-Kafirun itu ada tata caranya, hukum tajwidnya. Silakan dilihat halaman 5 di buku Al-Hikmahnya. Di situ ada bacaan yang perlu diperhatikan ketika membaca Surat Al-Kafirun. Ada minimalnya 5 bacaan hukum tajwid yang Bapak akan ajarkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang matobi'i. Matobi'i itu artinya bacaan panjang 2 harokat. Dalam contohnya di situ ada dinukum. Jadi matobi'i itu apabila ada huruf harokat fathah diikuti dengan huruf alif, harokat kasroh diikuti dengan huruf ya, harokat domah diikuti dengan huruf wawu. Ketika ada seperti itu dalam kalimat, maka hukum bacanya disebut matobi'i, panjangnya 2 harokat. Contohnya ada dinukum, dal itu harokatnya kasroh, ya sukun, dinukum, namanya matobi'i. Paham ya? Yang kedua ada mad jaiz munfasil. Artinya ketika ada harokat matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Artinya ada, biasanya tandanya adalah harokat yang panjang layar itu di atasnya. Contohnya di situ ada wala ana, la-nya itu kan panjang, ada tandanya seperti itu. Tandanya itu mad jaiz munfasil, ada hamzah seterusnya. Itu membacanya wajib 4 harokat panjang. Wala antum, nggak boleh wala antum, wala seperti itu. Itu namanya mad jaiz. Berikutnya ada ikfa. Ikfa itu artinya apa anak-anak? Samar. Jadi huruf ikhfa itu ada 15. Salah satu contohnya di surat Al-Kafirun ini ada ta. Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta dan 15 huruf lainnya, itu namanya ikhfa, bacanya samar. Contohnya adalah pada bacaan antum, nun sukun ketemu ta, namanya ikhfa. Huruf yang lainnya silakan dibaca di buku. Berikutnya ada idgham bigunah. Ini masih hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, ya, nun, mim, wawu. Ya, itu bacanya adalah masuk dengan mendengung. Dalam surat Al-Kafirun ada contohnya, yaitu dalam bacaan abidumma. Dumma ada dhammah tanwin bertemu dengan mim. Itu namanya mendengung dan masuk. Abidumma itu namanya idgham bigu. Nah, terakhir adalah qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul, yaitu hurufnya ada 5. Ba, jim, dal, to, kof, atau disingkat baju di toko. Jadi ketika huruf 5 itu sukun atau mati, maka wajib hukumnya dibaca memantul. Contohnya di situ ada dalam kalimat bud. Nah, itu bud itu bacanya harus dipantulkan. Bud itu namanya
qalqalah, memantul. Jadi nanti ketika anak-anak membaca Al-Kafirun, terapkan hukum tajwid itu supaya bacaannya benar dan bagus. Baik, itu anak-anak penjelasan mengenai surat Al-Kafirun. Berikutnya adalah tugas dari Pak Amin. Supaya anak-anak lebih paham dan mengerti tentang materi hari ini, ada tugas dari Pak Amin. Tugas yang pertama adalah anak-anak wajib menghafal surat Al-Kafirun 1-6 plus artinya. Silakan anak-anak hafalkan Al-Kafirun dan artinya. Kemudian setelah hafal, silakan di video. Minta tolong temannya atau orang tuanya di video ketika menghafalkan surat Al-Kafirun beserta artinya, kemudian kirim ke Pak Amin. Tugas kedua, silakan anak-anak dibuka buku Al-Hikmahnya halaman 4. Di situ ada ayo berlatih nomor 1-10, silakan dikerjakan di LKS. Kalau sudah, silakan difoto kemudian kirim ke Pak Amin. Baik anak-anak, itu penjelasan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Amin mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Amin akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.